Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswinda dengan NIM A1C423012 dari kelas reguler 3 Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan implikasi aliran filsafat dan contoh-contoh implikasinya. Sebelum itu, mari kita lihat apa itu filsafat. Cari tahu dulu Oh, sekarang saya sudah mengerti filsafat pendidikan itu seperti apa. Jadi, filsafat pendidikan merupakan kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan filsafat umum dan mentitik beratkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat umum dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan pendidikan secara praktis. Jalaluddin dan Idi 2007. Aliran filsafat progresivisme. Progresivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menghendaki suatu kemajuan yang akan membawa suatu perubahan. Pendapat lain menyebutkan bahwa progresivisme adalah suatu aliran yang menginginkan perubahan secara cepat. Aliran progresivisme bermuara pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenalkan oleh William James dan John Dewey yang menekankan pada segi manfaat bagi kehidupan praktis. Progresivisme berfokus pada pengembangan potensi anak secara individual. Implikasinya adalah tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi anak secara individual. Kurikulum harus berpusat pada anak dan disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak. Metode pembelajaran harus aktif dan berpusat pada peserta. Evaluasi pendidikan harus berfokus pada perkembangan siswa. Adapun contoh implikasi aliran filsafat pendidikan progresivisme dalam praktik pendidikan. Di sekolah dasar, siswa didorong untuk mengeksplorasi lingkungan mereka melalui kegiatan-kegiatan hands-on. Di sekolah menengah, siswa didorong untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Di perguruan tinggi, mahasiswa didorong untuk mengembangkan proyek-proyek yang kreatif dan inovatif. Mari kita lihat video animasi filsafat pendidikan progresivisme berikut. Salah satu contoh implikasi aliran pendidikan filsafat progresivisme. Kenapa, Sa? Gak biasa aja kamu gak semangat begini. Iya nih, Man. Aku bingung gimana ngebujuk papa mamaku. Hah? Emang papa mama kamu kenapa, Sa? Kamu tahu kan, aku suka banget nonton film. Aku tuh suka banget film-film layar lebar Indonesia, drama Korea. Aku suka banget sinematografi, Man. Aku tahu kamu suka banget nonton segala macam film. Dari yang sedih-sedih sampai film aksi, kamu kan suka semua. Terus masalahnya apa, Sa? Jangan bilang kamu pengen jadi artis ya. Ih, gak gitu. Aku kepengen ambil jurusan sinematografi buat kuliahku nanti. Tapi papa mama pengennya aku ngikutin mereka jadi dokter. Susah banget bujuk orang tuaku. Aku yakin, Sa. Sebenarnya maksud mereka baik. Kamu udah coba minta tolong sama guru bimbingan konseling kita belum? Siapa tahu Bu Dian bisa bantu komunikasi ke orang tua kamu. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah datang. Saya ingin menyampaikan hasil bimbingan karir Raisa ya. Raisa berminat mengambil jurusan sinematografi saat kuliah nanti. Bu Dian, apakah bisa Raisa diarahkan menjadi dokter? Setelah melalui program bimbingan karir, Raisa berminat dengan jurusan sinematografi dan bercita-cita menjadi produser film.
Kami melihat justru Raisa berbakat menjadi dokter, Bu. Lihat saja nilai-nilai Raisa di pelajaran eksakta, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Inggrisnya. Semua memuaskan. Betul, Pak. Namun, dalam menentukan karir seorang anak, dibutuhkan keterampilan, minat, tujuan, dan kepribadian siswa. Keterampilan numerasi dan literasi Raisa memang sangat baik, Pak. Namun, kita juga mempertimbangkan minat siswa, tujuan siswa, dan kepribadian siswa. Selanjutnya, aliran filsafat pendidikan esensialisme. Esensialisme berfokus pada transmisi pengetahuan dan keterampilan dasar. Implikasinya adalah tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan siswa untuk hidup di masyarakat. Kurikulum harus berpusat pada pengetahuan dan keterampilan dasar. Metode pembelajaran harus berpusat pada guru dan berorientasi pada hasil. Evaluasi pendidikan harus berfokus pada penguasaan dan keterampilan dasar. Contoh implikasi aliran filsafat pendidikan esensialisme dalam praktik pendidikan. Di sekolah dasar, siswa diajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan matematika. Tadi sudah sarapan belum? Berarti kalau Bu Nenek disuruh nyanyi, nanti suaranya keluar ya. Sekarang Bu Nenek mau kasih kalian belajar tentang mengenal huruf. Nah, nanti kita akan bernyanyi tentang huruf juga. Tahu lagu ini nggak? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, ulangi ya. Yuk. Satu, papan, abjad. Ya, dimulai dari nih. Oke. Sekarang ini pilih, ambil salah satu. Sekarang dibaca, bisa tidak? Apa itu bacanya, Nek? Topi. Diletakkan di sini. Sekarang ini topi. T-O, P-I, topi. Sekarang nih pasang huruf-huruf yang ada di kata topi, terus ditempel di papan yang biru tanpa melihat ini. Yuk. Betul? Betul tidak? Coba ayo duduk. Di sekolah menengah, siswa diajarkan mata pelajaran inti seperti sejarah, sains, dan bahasa. Di perguruan tinggi, mahasiswa dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikutnya, aliran filsafat pendidikan perennialisme. Perennialisme berfokus pada pengembangan karakter dan nilai-nilai universal. Implikasinya adalah tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan karakter dan nilai-nilai universal. Kurikulum harus berpusat pada mata pelajaran klasik. Metode pembelajaran harus berpusat pada guru dan berorientasi pada pemahaman. Evaluasi pendidikan harus berfokus pada penguasaan mata pelajaran klasik. Contoh implikasi aliran filsafat pendidikan perennialisme dalam praktik pendidikan. Di sekolah dasar, siswa diajarkan mata pelajaran klasik seperti bahasa Yunani dan Latin. Di sekolah menengah, siswa diajarkan filsafat dan seni. Di perguruan tinggi, mahasiswa diajarkan mata pelajaran klasik dan modern. Mari kita lihat
video animasi aliran filsafat perennialisme. Berikutnya ada aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme berfokus pada perubahan sosial. Implikasinya adalah tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan siswa untuk mengubah masyarakat. Kurikulum harus berpusat pada masalah-masalah sosial. Metode pembelajaran harus aktif dan berpusat pada siswa. Evaluasi pendidikan harus berfokus pada perubahan sosial. Contoh implikasinya adalah di sekolah dasar, siswa diajarkan tentang masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan. Di sekolah menengah, siswa diajarkan untuk berdiskusi dan mencari solusi untuk masalah-masalah sosial. Di perguruan tinggi, mahasiswa didorong untuk terlibat dalam kegiatan sosial untuk mengubah masyarakat. Nah, mari kita tonton video animasi tentang aliran filsafat konstruksionisme ini. Akan masalah-masalah sosial di masyarakat. Saya akan memberikan rumah tinggal dengan harga yang terjangkau kepada setiap masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak untuk mengurangi terjadinya bangunan liar dan menjaga keselamatan masyarakat. Kedua, saya akan memberikan denda kepada orang yang membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai, agar mengurangi terjadinya risiko sungai yang kotor dan menjaga kesehatan masyarakat. Tiga, saya akan memberikan lapangan kerja kepada setiap masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing, agar tidak terjadi pengangguran dan menjaga keamanan masyarakat. Saya harap semua ini dapat segera dilakukan. Nah, berikutnya aliran filsafat pendidikan eksistensialisme. Eksistensialisme berfokus pada pengembangan diri dan kebebasan individu. Implikasinya adalah tujuan pendidikan adalah untuk membantu siswa menemukan jati diri dan pengembangan kebebasan individu. Yang terpenting di masa remaja adalah menemukan jati diri. Apa yang kamu sukai? Apa yang tidak disukai? Apa yang penting bagimu? Apa yang membuatmu merasa bangga pada dirimu sendiri? Apa yang terasa mudah buatmu? Apa yang membutuhkan lebih banyak waktu buatmu untuk menguasai? Hal yang mudah bagi kamu, misalnya menghafal, bisa jadi sulit dilakukan oleh temanmu. Sementara itu, temanmu bisa jadi lebih cepat menguasai bidang olahraga, sementara kamu lebih lama. Sebaiknya, kita berfokus pada hal-hal yang penting bagi kita dan dapat dengan mudah kita kuasai, daripada memaksakan diri mengikuti arus. Tentukan sendiri apa yang menurutmu adalah bentuk kesuksesanmu. Oleh karena itu, kita juga tidak boleh meremehkan teman-teman yang tampak belum berprestasi. Mereka hanya belum menemukan di mana mereka dapat mengekspresikan diri dengan baik. Siapa tahu, kelak mereka akan sangat berprestasi. Demikian juga dengan kamu. Tidak perlu berkecil hati bila kamu belum menemukan bidang dan keterampilan yang benar-benar kamu sukai. Perlu proses untuk menemukan jati diri. Sekarang, ayo kita berlatih. Kurikulum harus berpusat pada pengalaman siswa. Metode pembelajaran harus berpusat pada siswa dan berorientasi pada refleksi diri. Evaluasi pendidikan harus berfokus pada pengembangan diri dan kebebasan individu. Contoh implikasinya adalah di sekolah dasar, siswa diajarkan untuk berpikir kritis dan independen. Di sekolah menengah, siswa didorong untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Di perguruan tinggi, mahasiswa didorong untuk mengembangkan filosofi hidup mereka sendiri. Selesai sudah video tentang implikasi aliran filsafat dan contoh implikasinya. Jadi kesimpulannya adalah aliran filsafat pendidikan memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek pendidikan. Dengan memahami implikasi aliran filsafat pendidikan, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang pendidikan.
Berakhir sudah video ini dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton.